ونبينا محمد خاتم النبيين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تبركا بذكر الآية وتعبدا بتلاوته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعه بعلومه داره. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما جلس قوم مجلسا ثم نفرق على غير صلاة علي إلا نقرق على أنبياء من ريح جيفة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه وإلى من الدين إلا رسمه ولا من القرآن إلا رسمه يمرون على مساجدهم وهي خراب عن ذكر الله. الشر أهل ذلك زمان على علماؤه منهم يخرجون الفتنة وإليهم تعودون وهؤلاء علامة القيامة. صدق الله وصدق الرسول. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada alam Sayyidil Wujud Sayyidil Qanihin Sayyidina wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya meneruskan keterangan dari kitab Durratun Nasihin yang kemarin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Siapa sih Abu Hurairah itu? Abu Hurairah Abu Hurairah itu adalah tangan kanannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya daripada sahabat Nabi yang empat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang mendampingi pertama masuk surga adalah Abu Hurairah. Ya, makanya setiap ucapan Abu Hurairah itu selalu dipercaya oleh sahabat-sahabat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, radhiya moga-moga bikaridho sapa Allahu ta'ala halamuhu ya Allah anhu saking Abu Hurairah annahu satuhune Abu Hurairah qala ngandika sapa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam man nasa salatu alayya nasa tariqal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang lupa bersolawat kepadaku atau bersolawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Muhammad pun akan lupa menolong orang tersebut tariqal jannah,
jalan menuju surga. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik ya. Barang siapa orang yang lupa membaca salawat, satu hari terlupa nggak baca salawat. Makanya kalau kita meninggalkan salat 5 waktu, berarti kita nggak membacakan salawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lupa. Barang siapa orang yang lupa membaca salawat, maka orang tersebut akan dilupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditutup, gak kelihatan jalan menuju surga buat orang tersebut. Makanya tenang-tenang baik yang sering meninggalkan sholat ya. Subhanallah. Syifa'us Syarif, yaitu kitab Syifa'us Syarif an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya'ti 'ala nas zamanun, ya'ti bakal teka 'ala nasi atas manusia opo zamanun nyatane zaman minal Islam saking ngarane saking agamane illa ismuhu angin ngarane Islam, wala minad din illa rasmuhu, wala minal Qur'an illa rasmuhu, yamurruna masajidahu, yamurruna rame banyak, masajidahu masjid-masjid bagus, wahia kharabu an zikrillah, ini semua kharabu sedikit kurang, an zikrillah saking ingatnya Allah. Akan datang di suatu zaman ini Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, disampaikan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya'ti 'alan nas, akan datang nanti kepada manusia ama zamanun, sebuah zaman nanti akan datang yang namanya zaman, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yabqa, tidak akan tetap, minal Islam illa ismuhu, daripada agama Islam kecuali cuman namanya doang Islam, seperti di zaman sekarang. Berarti zamannya sudah sampai di zaman kita. Ini Sayyidina Muhammad mengatakan 14 abad yang lalu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Satu abadnya berapa bulan? 100 tahun. Hah? 100 tahun. 100 tahun satu abad. Ya. Kalau 100 tahun berapa bulan? 1200 bulan. Bayangin 1200 bulan kali 14 berapa? 48. Berapa? 4.800 bulan. Hah? 12 bulan dikali 14 abad atau 4.800 bulan. Masya Allah.
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang nanti kepada manusia zaman di mana zaman tersebut hanya namanya doang Islam, ya, illa ismuhu, namanya doang, kecuali namanya agama, ya. Apalagi sekarang sudah jelas Islam Islam KTP, ya. Islam dilihat, masya Allah, agama Islam, ternyata coret-coret musola, coret Al-Quran, coret lafaz Allah, ya, masya Allah. Pas dilihat KTP-nya Islam, luar biasa. Ini sudah terjadi. Ini sudah datang zamannya dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah tidak pernah meleset. Rasulullah tidak pernah bohong. Rasulullah tidak pernah berbohong kepada umatnya. Bahkan Rasulullah disebut oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu adalah pemimpin yang al-amin, yang terpercaya, asli, yang benar, yang paling benar. Subhanallah, ini sudah datang zamannya. 14 abad yang lalu Sayyidina Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya, nanti akan datang di akhir zaman. Wala minad din illa rasmuhu, tiada ada agamanya kecuali agama tersebut hanya tinggal namanya doang. Gak dengar azan, gak pernah pura-pura, gak dengar, ya kan? Musola zuhur 4 orang, asar 3 orang, maghrib 10 orang, isya 5 orang, subuh 2 orang. Subhanallah. Ini cuman agama doang Islam, banyak sekali. Ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, baru kita sadar. Allah Akbar. Di mana ketika Allah memanggil kita? Di mana ketika Allah memerintahkan kepada kita? Kita tak pernah mendengarkannya. Kita pura-pura tak pernah mendengar. Kita pura-pura budek. Kita pura-pura mengabaikan. Pura-pura tak mendengar. Ketika Allah sudah murka, maka baru kita sadar bahwa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saudara-saudara kita di mana? Kemarin di Sukabumi, tiba-tiba air langsung besar, ya, korban berjatuhan. Bahkan di video, masya Allah, luar biasa, mengucapkan lafaz Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana ketika Allah memanggil mereka tak pernah dengarkan. Luar biasa rekan-rekan semua. Ini sudah datang zamannya. Rasulullah sudah mengingatkan pada kita. Wala minal Qur'an illa darsmuhu. Al-Quran pun hanya sebatas Al-Quran. Darsmuhu, Al-Quran tersebut hanya cuma pajangan hiasan, tapi nggak pernah dibaca. Alhamdulillah, dulu saya mah Quran apa nyumpuk. Pas diambil banyak debunya, banyak kecoanya. Subhanallah, ya. Rekan-rekan kita, alhamdulillah, ya, setiap minggu kita selalu, sekarang program ini sangat luar biasa. Kira-kira kalian senang gak dikasih, ya, PR setiap minggunya 1 juz? Senang gak? Ikhlas gak? Ya, ridho gak? Apa yang kalian rasakan ketika kalian
Ketika kalian sudah selesai satu juz, kalian baca, apa yang kalian rasakan? Tidak ada ketenangan selain di hati kalian ketika kalian baca satu juz. Ya mudah-mudahan kedepannya kalian sering 2 juz, 3 juz, sampai 3 juz. Amin, Allahumma amin. 30 juz satu orang. Bang Alung, Masya Allah, juz pertama sampai juz 30 Bang Alung, luar biasa. Ya, ini melatih kita. Karena apa? Kita sudah sudah sampai di zaman yang mana zaman Rasulullah SAW sampaikan, yaitu zaman sekarang, zaman modern. Al-Quran hanya bacaan doang, tapi gak baca. Tuh. Ya'muruna masajidahum wa hiya kharab an zikrillah. Hiya ya'muruna masajidahum. Kemudian banyak sekali masjid dan bagus masjid tersebut. Banyak kan sekarang masjid yang bagus-bagus? Banyak. Ya. Kharabu an zikrillah. Tapi yang berzikir kepada Allah cuma sedikit, isinya sedikit. Ini Rasulullah tidak pernah bohong. Ya, karena masjid bagus, apalagi kemarin masjid sampai harganya 6 miliar, tapi nggak pernah sampai 1 bulan, sampai 3 bulan, sampai 4 bulan itu nggak pernah dipakai ibadah, nggak pernah dipakai sholat Jumat. Ini sudah ada keterangannya di kitab. Ini adalah zaman sekarang masjid bagus banget, harganya 6 miliar, tapi masjid tersebut hanya pajangan, ya, nggak ada isinya cuma sedikit. Kenapa? Kalau diisiin takut kena wabah corona, takut kena penyakit, ya. Sementara di daerah tersebut banyak yang hajatan, nggak pernah dilarang. Banyak yang kumpul-kumpul, gak pernah dilarang. Kiri dan ke masjid itu dilarang, ditutup. Karena apa? Takut kena penyakit. Luar biasa. Masjid seharga 6 miliar, serba mewah, interiornya yang mahal-mahal, tapi sayang gak bisa dipakai ibadah. Luar biasa. Ini sudah datang zamannya. Akhir zaman. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa nih. Asyarru ahlu zalik zamanun ulama'uhu. Tuh. Ya, asyarru ahlu zalik. Asyarru itu ulama'uhu. Zamanun, ketika di zaman itu datang para alim ulama, satu sama lain saling menjelekkan, satu sama lain saling mencemoohkan, satu sama lain saling memfitnah. Banyak tak yang menghina Habibana? Banyak. Ya, banyak tak orang yang menghina ulama, bahkan memfitnah ulama, bahkan memfitnah para ya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang bodoh, tapi orang-orang pintar, ngerti agama. Orang tersebut pangkatnya sudah jadi seorang kiai. Luar biasa. Satu sama lain kiai tersebut saling mencemoohkan kiai. Luar biasa. Ya, banyak minta Habibana Rizik, banyak mencemoohkan,
banyak yang ingin membunuh, karena zaman tersebut asyarru, zaman yang paling buruk. Kata Rasulullah SAW, tercela sama kita. Ya, sudah sampai zaman ini, sudah sampai di zaman ini kita, sudah sampai apa yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad kepada sahabat-sahabatnya ini di zaman kita sudah datang. Ulama dengan ulama saling mencemoohkan, ulama kepada ulama saling memfitnah, bahkan ada yang ulama-ulama saling membunuh. Tidak sedikit kemarin kita mendengar seorang imam ketika memimpin salat dipenggal lehernya sampai meninggal dunia. Kenapa? Yang memenggalnya bukan orang bodoh, bukan orang gila, bukan. Yang memenggalnya seorang ustaz, seorang guru ngaji. Luar biasa. Karena semua ini sudah datang zaman yang dikatakan zaman yang Sayyidina Muhammad SAW. Ini adalah zaman yang sudah sampai kepada kita. Yakhrujuna al-fitnah, keluar semua fitnah. Ya, al-habaib difitnah, orang-orang baik difitnah. Banyak sudah berdatangan, sudah bermunculan orang-orang baik difitnah. Subhanallah, luar biasa. Wa ilaihi ta'uddun, semua perkara tersebut akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Wa haulai, apa semua ini? Alamat apa semua ini? Wa alamatul qiyamah, ini adalah alamat kiamat. Alamat kiamat sudah dekat, dekat semua. Luar biasa. Perkara yang tadi disebutkan, perkara yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad SAW kepada para sahabatnya, itu adalah alamat zaman mana zaman tersebut sudah mendekati kepada wa haula'i alamatul qiyamah, sudah mendekati kepada hari kiamat. Luar biasa, rekan-rekan semua. Ya, tapi ada sebuah keterangan. Ya, selagi ada orang yang mau menuntut ilmu, selagi ada orang yang mau baca Al-Quran, selagi ada bayi yang bisa nangis, kiamat tidak akan turun, kiamat tidak akan terjadi. Namun sekarang bayi-bayi sudah dibunuh, banyak bayi lahir dibunuh, bayi lahir dibuang. Ya, Al-Quran bahkan dicoret-coret, sudah nggak ada hormatnya sama Al-Quran. Luar biasa. Orang-orang menuntut ilmu diancam segala macam, bahkan dilarang. Ya, makanya rekan-rekan semua, ayo selagi taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, kita pertahankan, jangan sampai hilang. Ya, kalau hilang, subhanallah, luar biasa, sulit untuk mendapatkannya lagi. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada fitnah akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan guru-guru kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lindungi, Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan dan keistiqomahan dalam memimpin kita, dalam membimbing kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semalam saya berbicara sama Habibana Mahdi bin Hamzah Sekam. Beliau ketika saya sudah sampai di rumah, beliau menyampaikan bahwa Ustaz Daud, ana titip Ustaz Daman dan Ustaz Haji Cep, tolong dipantau terus, jangan sampai ada orang yang menyakitinya. Karena firasat anak sangat khawatir sekali. Ana titip suka damai sama antum. Para ustaz-ustaz tolong persatukan, jangan sampai berpecah belah. Ini tanggung jawab yang luar biasa dari guru besar kita Al-Habib Mahdi bin Hamzah Sekam. Pada rekan-rekan patwal, para rekan-rekan majelis ta'lim, ayo kita lindungi guru kita, jangan sampai
guru kita ini tersakiti oleh orang-orang lain, oleh orang-orang yang selalu merusak agama kita. Daripada kita nongkrong di jalan, lebih baik kita nongkrong di depan rumah guru kita. Karena apa? Luar biasa, ya. Ini zaman yang sangat luar biasa. Coba terjadi di Parung Kuda, Sukabumi, bahwa ada beberapa orang yang ingin membunuh seorang ustadz, namun keburu ketahuan. Akhirnya dipukuli sama warga. Dan ini tidak untuk kemungkinan kalau kita lengah, kalau kita santai baik, kita nggak peduli sama guru kita, saya yakin guru kita bakal ada yang nyakitin. Ya, ayo rekan-rekan semua, kita daripada kita nongkrong, lebih baik kita jalan-jalan, kita lihat rumah guru kita, ya, sambil daripada kita bergadang, ya, yang nggak karuan, lebih baik kita jalan-jalan bareng-bareng, kita kontrol rumah guru kita, ya. Kalau bareng-bareng mah nggak iseng, ya. Biasanya anak muda ini suka alasan aja, iseng lah segala macam, ya, gitu. Kalau di rumah nggak usah, karena di rumah ada wifi gratis. Takutnya begadang, ya, gitu. Yang penting, nitip nanti rekan-rekan kalau bergadang, ya jangan lupa kontrol rumah Ustadz Aman Majlis Ta'limnya, ya. Kalau ada orang yang nggak dikenal, tolong informasiin dan cepat kasih informasi atau telepon atau informasikan para pemuda RW 06, ya. Saya karena yang amanat bukan orang biasa, ya. Amanat guru kita Habib Mahdi bin Hamzah Segaf. Beliau adalah zuriyah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hati beliau lebih kuat, ya. Makanya kita sangat bersyukur punya guru yang saling menyayangi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kita lanjut insyaallah nanti malam Selasa depan pelajarannya insyaallah akan dilanjutkan dengan faedah daripada para sahabat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbakti kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan disampaikan, ya. Mungkin dari hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mudah-mudahan kita lebih faham dan kita bisa memahami, bisa mengamalkan. Karena apa? Ini mau'izah yang balik buat kita semua, karena kita diingatkan bahwa kita sudah sampai yang mana zaman tersebut yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu zaman sudah datang di zaman kita, ya. Kita harus siap-siap, ya, siapkan batin lahir batin kita. Mudah-mudahan kita bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bitilkan niyatil salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.